Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Faid NAMD RMIK, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Parepare, Angkatan 31 Kelompok 2 BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Baiklah, pada video kali ini, saya akan memaparkan substansi resume modul akuntabel dan kompeten yang dimentori oleh Dr. Andes Haji Syamsibar MH. Langsung saja kita ke materinya. Materi yang pertama yaitu pengertian akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas dalam konteks ASN yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas. Pada aspek-aspek akuntabilitas ini ada beberapa poin, yakni diantaranya yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang dimaksud di sini yaitu hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Kemudian, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang dimaksud yakni hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Kemudian, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang dimaksud di sini yaitu laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Kemudian, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Yang dimaksud di sini yaitu tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, akuntabilitas integritas. Akuntabilitas dan integritas adalah dua konsep yang diakui oleh banyak pihak, menjadi landasan dasar dari sebuah administrasi sebuah negara. Kedua prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Menurut Aulich pada tahun 2011, bahkan mengatakan, sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas, integritas itu sendiri, serta menciptakan transparansi. Kemudian, tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas ini berbentuk piramida, yakni tingkatannya yaitu yang pertama, akuntabilitas stakeholder, kemudian yang kedua yaitu akuntabilitas organisasi, kemudian yang ketiga yaitu akuntabilitas kelompok, kemudian yang keempat akuntabilitas individu, kemudian yang kelima akuntabilitas personal. Selanjutnya, menciptakan lingkungan akuntabel. Dalam menciptakan lingkungan akuntabel itu ada 9 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu memperbaiki kepemimpinan, kemudian yang kedua yaitu transparansi, kemudian yang ketiga integritas, kemudian yang keempat tanggung jawab atau responsibilitas, kemudian yang kelima yaitu keadilan, yang keenam kepercayaan, yang ketujuh keseimbangan, yang kedelapan kejelasan, dan yang terakhir yaitu yang kesembilan konsistensi. Selanjutnya, berbicara tentang akuntabilitas, tentunya akuntabilitas ini sangat penting. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Kemudian, yang kedua, untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dari pembahasan akuntabilitas ini, diharapkan teman-teman dapat memahami pentingnya akuntabilitas dalam konteks ASN. Kemudian materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu kompeten. Pengertian kompeten atau kompetensi merupakan perpaduan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutannya sebagai ASN. Selanjutnya, kompetensi ASN dalam lingkup pemerintahan. Kompetensi ASN ini terbagi 3, yakni yang pertama, kompetensi teknis, di mana kompetensi teknis yaitu diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan, teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kemudian, kompetensi manajerial. Di sini,
Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Kemudian, kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Selanjutnya, prinsip pengembangan kompetensi ASN. Dalam pengembangan kompetensi ASN ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Kemudian yang kedua yaitu setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Kemudian yang ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Kemudian, yang terakhir, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Selanjutnya, rencana pengembangan kompetensi ASN. Dalam rencana pengembangan kompetensi ASN ini ada 2 tahap. Tahap yang pertama dilakukan oleh instansi pemerintah, yakni instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan bagi pegawai di ruang lingkup kerjanya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan pengembangan kompetensi. Di sini, untuk mewujudkan profesionalitas ASN dengan mempertimbangkan kebutuhan individu, pegawai, dan kebutuhan umum organisasi. Baiklah, itulah tadi beberapa materi singkat yang dapat saya jelaskan tentang 2 materi, yakni materi tentang akuntabel dan kompeten. Semoga teman-teman dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak di instansi masing-masing. Salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.